Halo coy, sekarang di sini lagi malam. Ngapain ya? Enaknya kita cerita-cerita apa ya? Kayak biografi seorang gitu. Ya, mau ceritain tentang apa ya? Pokoknya saya mau cerita tentang biografi seorang dengan kata-kata yang mudah dicerna, ya enggak? Kita mulai aja ya. Jadi berapa episode ini? Gelap banget ya. Jadi saat itu tahun 90-an ya, sekitar tahun 97 kali ya. Kisah ini akan menceritakan perjalanan seorang remaja yang baru lulus sekolah. Saat itu STM kali ya. STM tahun sekitar 96-97. Dia akan menceritakan tentang perjalanan hidupnya, bagaimana dia menjalani hidup yang begitu berliku-liku dan begitu berkesan, juga banyak cerita yang menyedihkan, membahagiakan dan sebagainya. Oke, kita mulai lagi aja dari awal cerita. Diceritakan di sebuah kampung yang apa ya, kira-kira penduduknya itu di bawah garis sih ya, bukan, kebanyakan keluarga itu sederhana dan di bawah garis kemiskinan, di atas garis kemiskinan ya. Rumah keluarga sederhana dan ke bawah gitu, menengah ke bawah ekonominya. Jadi di situ itu ada seorang remaja yang baru lulus ya. Anak ini kita sebut aja namanya siapa ya? Dewo. Dia seorang remaja yang mempunyai, dia ini 6 bersaudara ya. Dia ini 6 bersaudara. Dia anak kedua dari 6 bersaudara. Nah, ceritanya gitu. Terus suatu malam, yaitu sedang dia kan punya kakak ya, anak pertama. Dia kan anak kedua nih. Anak pertama itu dia, kakaknya si Dewo ini sudah bekerja di pabrik di Jakarta bang. Waktu itu dia tinggal di situ bersama kedua orang tuanya. Bapaknya seorang pamong desa, sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Anak ketiga atau adiknya dari si Dewo, adik pertama dari Dewo ini masih sekolah SMEA kelas 2. Dengan anak keempat atau adik kedua dari si Dewo ini masih SMA kelas 1. Kemudian anak kelima atau adik ketiga
SMP kelas 2, dan yang bungsu atau anak keenam atau juga adik keempatnya si Dewo ini masih SD. Malam itu ada suara apa itu? Malam itu Dewo sedang melamun di kamarnya yang kebetulan dia tidur dengan kedua adik laki-lakinya itu. Sekitar jam 12 dia melamun. Dia mengingat-ingat kembali kata-kata orang tuanya. Kenapa dia tidak belajar sungguh-sungguh waktu sekolah? Sedangkan dia pernah mencari kerja ke Jakarta untuk melamar kerjaan, tapi selalu gagal. Dan kebetulan di Jakarta itu dia mempunyai nenek yang tinggal di kawasan Bintaro. Jadi setiap kali dia melamar kerja di Jakarta, dia tuh agak pemalas sih anaknya, dan agak pemalu, dan anaknya tuh gimana sih ya, jadi kalau ini malu gitu kalau mau ngelamar kerja, ujung-ujungnya ke rumah neneknya. Nah saat itu dia mikirin kenapa dia nggak belajar sungguh-sungguh waktu sekolah. Kalau dia belajar sungguh-sungguh, mungkin dia udah kerja kayak teman-temannya yang lain. Sementara adiknya yang dua sudah pada tertidur, sedangkan yang perempuan, yang adik di bawah dia dan si bontot, tidurnya beda kamar karena cewek. Dan berapa menit kemudian pintu depan terbuka. Ternyata bapaknya pulang, entah dari mana. Setelah matinya pasti ribut lagi. Memang sering banget kedua orang tuanya cekcok karena ekonomi. Sedangkan mereka harus membiayai anak-anaknya untuk sekolah. Tepat dugaan si Dewo ini, ibunya langsung mencabrak, maki-maki bapaknya yang baru pulang, katanya ngayap mulu lah segala macem, sementara buat jajan anaknya, ongkos anaknya sekolah. Karena zaman dulu ini loh, sekolah itu ada SPP, sedangkan sekolahnya jauh dulu, harus ongkos. Akhirnya ribut lah kedua orang tuanya. Dewa pun berpikir, gua tuh anak gede loh, udah gede, gua harus nyari kerja, gua harus bantuin orang tua gua. Gua harus gimana ya, sambil terdengar masih sayup-sayup, kedua orang tuanya masih beradu argumen di kamar orang tuanya. Dewa terus berpikir keras, gue harus keluar dari sini, gue harus bantuin orang tua gue harus bantuin anak-anak, adik-adik biar pada sekolah. Dia pun melirik kedua adik laki-lakinya yang sedang pulas tidur. Terasa air matanya menetes, dan timbul lagi kata-kata itu. Dia harus pergi dari kampung ini agar dia bisa bekerja untuk membantuin orang tuanya dan membantu adik-adiknya bersekolah. Nah, terasa malam makin larut dan dia pun tertidur di meja belajar adiknya itu.
Singkat cerita, pagi tiba. Adik-adiknya mulai siap-siap untuk sekolah. Seperti biasa, dia membantu orang tuanya. Dewo ini masih empanin ayam, masih makan ayam karena dia punya piaraan ayam. Dan sekitar jam 9 pagi dia teringat akan tekadnya untuk mau pergi dari kampung ini, pengen kerja. Tapi dia berpikir kemana dia kerjanya. Akhirnya dia main ke rumah temannya yang bernama Amit. Dia menceritakan dia pengen kerja, dan temennya itu kebetulan kuli bangunan. Dia mengajak Dewo untuk ikut kuli bangunan, tapi dia nggak mau. Gue nggak mau kerja di Jakarta, gue mau kerja di tempat lain. Kenapa? Katanya, kalau ke Jakarta gue udah nggak betah kerja, misalnya gue pasti lari ke nenek gue. Gue pengen, gue tuh harus mau nggak mau, suka nggak suka, gue harus tetap jalanin hidup gue. Terus kamu mau di lu mau di mana? Gue pengen ke Bandung. Nah, di Bandung kan gak ada siapa-siapa. Emang lu punya kenalan di Bandung? Kata temennya si Amit ini. Enggak, justru itu gue pengen ada tantangan hidup gue. Sekarang gue mau pinjam duit deh. Gue pengen ini merantau. Bener, lu udah pikirin itu semua? Kata temennya. Iya, udah nekat. Kasihan orang tua gue berantem mulu, adik-adik gue juga butuh buat biaya sekolah. Aduh, mau pinjam berapa? Udah, kalau ada 50.000 aja deh. 50.000 itu tahun 97, 96 itu lumayan gede ya. Kalau sekarang sekitar 500.000 kali ya, atau 1 juta ya. Akhirnya dia pun dikasih pinjam sama temannya. Nah, sorenya itu dia ngomong sama ibunya bahwa dia pengen merantau. Ibunya hanya mendengarkan dan memperhatikan anaknya. Ya udah, kalau kamu pengen merantau nyari kerja, kamu ngomong aja dulu deh ke bapak kamu. Nanti sore. Nah, setelah sore tiba, dia pun ngomong sama bapaknya bahwa dia pengen merantau. Tapi kata bapaknya, kenapa nggak ke Jakarta aja, kan di sana ada nenek. Sementara kamu sebelum dapat kerja di rumah nenek. Terus Dewo ini bertekad, dia nggak mau kalau nenek, ntar apa-apa nenek. Saya pengen ini pak, saya pengen mandiri. Dengan berat hati, karena mungkin untuk mengurangi beban ekonomi juga, akhirnya bapaknya merestui keinginan Dewo untuk pergi ke Bandung. Akhirnya Dewo pun menyiapkan segala keperluannya, karena besok dia udah nekat. Dengan tekad yang kuat, dia pengen pergi ke Bandung untuk mengadu nasib di sana. Mungkin ngelamar di pabrik atau di bengkel. Tapi kalau di bengkel nggak mungkin, karena dia merasa ilmunya waktu sekolah itu jarang masuk. Persiapan pun dia mulai ngemasin barang, pakaian dan lain sebagainya. Akhirnya pagi pun tiba. Kita lanjut ke part 2 nanti ya. Sekarang part 1, soalnya dikit-dikit aja biar sampai 1000 episode gitu coy. Ya enggak? Malam banyak nyamuk coy, sini gelap. Yaudah ya, gitu aja dulu. Cayo.